Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4 muatan pelajaran matematika. Dan tentunya sebelum belajar jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Baik saat mempelajari materi maupun mengerjakan soal-soal. Dan jangan lupa untuk selalu teliti dan hati-hati saat mengerjakan soal. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 7 ya, tepatnya latihan ulangan bab 7 ya, yang bagian B. Dan bagi adik-adik sekalian yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Oke, langsung saja kita ke latihan ulangan bab 7 paket 1 yang bagian B ya. Nah, di sini ada 5 nomor ya, saya jelaskan satu persatu. Gambar berikut merupakan, nah ini jawabannya adalah sinar garis KL ya. Ya, jadi sinar garis, kalau sinar garis itu dimulai dari sebuah titik atau suatu titik ya, kemudian ini menuju ke suatu arah ya. Nah, ini namanya sinar garis ya, sinar garis KL. Nah, bedanya sinar garis dengan garis lurus atau garis dan dengan segmen garis atau ruas garis apa? Nah, kalau garis lurus atau garis ya, biasa kita sebut garis itu biasanya ini yang bagian ujung kanan dan kirinya ya itu tandanya panah, itu artinya tak hingga ya, ke kiri dan ke kanan, atau mungkin kalau arahnya atas bawah ya atas bawahnya itu tak hingga, ini panah, itu garis atau garis lurus. Kemudian kalau ruas garis atau segmen garis itu dimulai dari suatu titik dan diakhiri suatu titik, jadi memiliki batasan tertentu ya. Kalau digambarkan, kalau ruas garis atau segmen garis itu gambarnya seperti ini ya adik-adik sekalian ya. Maaf, ini garisnya tidak lurus lah. Ini namanya adalah ruas garis atau segmen garis. Jadi titik sama titik. Kalau garis itu kanan kirinya panah semua lah, ini seperti ini. Ini dinamakan garis atau garis lurus. Itu untuk penjelasan nomor 1. Jadi jawabannya adalah sinar garis KL. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini jaringan listrik ya adik-adik sekalian. Kalau kita lihat ya, di sini ada A dan B. Garis vertikal ditunjukkan oleh huruf lah. Vertikal itu berarti tegak lurus ya, itu vertikal ya. Nah, ke sini ini tegak lurus, berarti yang ini. Kalau yang jawabannya berarti yang B ya adik-adik sekalian. Garis vertikal ditunjukkan huruf B. Oke. Nah, ini akan saya jelaskan sekalian. Nah, kalau yang A ini horizontal ya, jadi horizontal atau mendatar. Nah, untuk garis horizontal sini ada 2. Nah, kalau kita lihat di sini garis horizontalnya ini sejajar ya, di sini ada 2 garis horizontal sejajar. Demikian juga ini juga ada garis sejajar kalau kita bahas untuk garis sejajar ya. Tapi karena di sini yang dibahas garis vertikal sama horizontal. Nah, untuk yang ditunjuk oleh gambar yang garis vertikal itu adalah yang B. Ini vertikal atau tegak, kemudian yang A ini horizontal atau mendatar. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah huruf B. Garis vertikalnya di huruf B. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, ini biasanya ada di sudut lapangan adik-adik ya. Baik itu lapangan sepak bola ya, lapangan futsal, biasanya ada seperti ini. Besar sudut yang terbentuk pada gambar di atas adalah, kita lihat ya, ini sudut yang dibentuk ini adalah sudut siku-siku ya, besarnya 90 derajat ya. Jadi jawabannya adalah 90 derajat ini sudutnya ini. Sudut yang dibentuk ini adalah 90 derajatnya karena tegak lurus ya. Kita lanjut ke nomor 4. Sudut A dan sudut B saling sehadap. Nah, ingat, sudut sehadap ini saya kasih contoh misalnya ini ya. Ini yang sudut yang sehadapnya itu sudut L dan sudut G. Ini sehadap. Nah, jika besar sudut A 76 derajat, besar sudut B adalah, nah jawabannya 76 derajat. Kenapa?
Karena besar sudut yang sehadap itu sama ya. Jadi sudut yang sehadap itu besarnya sama. Ini misalnya sudut L dengan sudut Q ini besarnya sama. Sudut K dengan sudut P ini sehadap, maka besarnya sama. Jadi sudut yang sehadap itu memiliki besar yang sama. Nah, yang memiliki besar sudut sama itu tidak hanya sudut sehadap ya. Sudut bertolak belakang itu juga besarnya sama. Kemudian sudut dalam berseberangan itu juga memiliki besar sudut yang sama. Sudut luar berseberangan juga memiliki besar sudut yang sama. Itu sudah dipelajari ya di materi ya di sekalian ya, ataupun di soal-soal sebelumnya sudah kita bahas. Yang bagian A juga sudah saya jelaskan ya. Sekarang kita ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut lah ini. Ada dua garis jajar dipotong oleh sebuah garis ya. Nah, di sini sekali lagi saya jelaskan ya. Yang sudut sehadap itu sudut P dengan sudut T ya, hadapnya sama, itu sehadap. Besar sudutnya juga sama. Sudut Q dengan sudut U ini juga sehadap. Kemudian sudut R dengan sudut V. Kemudian sudut S dengan sudut W, ini namanya sudut sehadap. Kalau sudut bertolak belakang yang mana? P dengan R ini bertolak belakang ya. Ini besarnya juga sama, sudut P dan sudut R. Kemudian sudut Q dan sudut S ini juga bertolak belakang, maka besar sudutnya sama. Kalau misalnya dikatakan sudut Q 110, berapa besar sudut S? Jawabannya 110 juga karena bertolak belakang. Nah, sudut T dengan V dan sudut sudut U dengan W ini bertolak belakang. Kemudian yang sudut yang berseberangan, sudut dalam berseberangan ini sudut Q dan sudut W, sudut T dan sudut R. Kalau sudut luar berseberangan ada sudut P dan V, kemudian sudut U dan S. Oke ya, jadi sudut-sudut tersebut itu memiliki besar yang sama ya. Sekarang kita ke soal, dikatakan sudut Q 126 derajat, sudut Q 126 derajat. Kalau Q 126 kira-kira yang besarnya 126 lagi yang mana? Sudut S, kemudian sudut U, karena ini bertolak belakang, ini sehadap, dan ada lagi sudut W karena W ini sudut dalam berseberangan ya. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang berapa besar sudut V? Nah, yang ditanyakan ternyata besar sudut V. Nah, kalau sudut V nanti bisa kita cari dari sudut R, bisa, karena R dan V ini besarnya sama. Bisa kita cari dari sudut P, bisa ya, karena ini sudut luar berseberangan. Bisa cari dari sudut S ya. Maaf. Ini tadi kita bisa cari dari sudut P ya, karena sudut luar berseberangan, kemudian sudut R yang sehadap ya. Kemudian V lagi dengan sudut P lagi, sama ini ya. Oke. Nah, yang perlu diingat lagi adik-adik sekalian ya, ada yang namanya sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Nah, di sini saya cari untuk besarnya sudut V itu melalui sudut R ya. Jadi karena sudut R dan sudut V ini sehadap, maka nanti besarnya sudut V sama dengan sudut R. Nah, dari sini kita lihat ya, sudut lurus. Sudut Q ditambah sudut R itu besarnya 180 derajat karena sudut lurus, membentuk garis lurus. Maka untuk mencari sudut R ya, itu berarti sudut 180 dikurangi dengan sudut Q ya. Ini kita lihat ya. Besar sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi 126. Ini tadi sudut Q sama dengan 54 derajat. Nah, sudut R ini 50 derajat. Karena sudut R sehadap dengan sudut V, maka sudut V juga 50 derajat. Ini ya, sudut R besarnya sama dengan sudut V, maka sudut V 54 derajat. Itu ya adik-adik ya, diingat-ingat sekali lagi. Sudut yang sehadap besarnya sama. Sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Sudut dalam berseberangan besarnya sama. Sudut luar berseberangan juga besarnya sama ya, besar sudutnya sama. Kemudian sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Itu sebagai patokan adik-adik sekalian untuk menghitung ya besar sudut yang belum diketahui. Nah, itu adik-adik sekalian ya penjelasan untuk latihan ulangan bab 7 paket 1 yang bagian B. Untuk bagian C ya, nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun mungkin penjelasannya terlalu lama, karena di sini tujuan saya adalah supaya adik-adik semua jelas ya. Jelas, tidak ada yang masih bingung lagi.
Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.